Dua pasien yang positif COVID-19 Kota Palu hari ini akan dipulangkan dari rumah sakit tersebut. Nah, memang kita lihat bahwa saat ini kondisi di rumah sakit Madani ini sudah terlihat semua para petugas medis dan juga dari pemerintah Kota Palu berkunjung ke tempat ini atau di rumah sakit Madani ini untuk melepas pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu. Dan hari ini dua pasien tersebut akan dipulangkan dari rumah sakit Madani ini dari tim medis karena memang sudah diperiksa dan juga sudah dilakukan rapid test dan juga swab dari tim medis atau dari pihak rumah sakit Madani ini dan mereka sudah sembuh dan siap untuk dipulangkan ke rumah masing-masing. Nah, nanti sesaat lagi kita coba akan konfirmasi dengan Bapak Wali Kota Palu juga yang dalam hal ini bahwa Wali Kota Palu juga melihat dan juga mengunjungi serta memberikan arahan kepada pasien COVID-19 yang sudah sembuh di Rumah Sakit Madani ini. Balikin lagi. Nah, dua sembako ini yang diserahkan nanti langsung untuk dari Pak Wali untuk dua pasien COVID-19 ini sebagai salah satu bentuk terima kasih Bapak Wali Kota Palu dan juga para tim medis berkumpul di sini untuk menyaksikan pelepasan dua pasien COVID-19 Kota Palu yang sudah sembuh dari perawatan di Rumah Sakit Madani ini. Silakan dulu jabatan. Dan seluruh ya yang telah dengan penuh upaya, dengan penuh kesabaran, ketekunan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga saya, dua orang ini, ya kita bersyukur bahwa mereka ini berdua ini sudah dinyatakan sembuh dari virus corona ini. Saya mau istimewakan dulu ini para perawat ini ya, ini sangat luar biasa. Kenapa luar biasanya ya? Kalau saya biar digaji berapa tidak mau saya. Tapi alhamdulillah mereka ini adalah pejuang-pejuang kemanusiaan. Masuk surga semua pemenang. Kali ini saya sudah bersama Bapak Wali Kota Palu yang baru saja mengikuti untuk melepas para pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 Kota Palu. Dan bersama tim-tim COVID yang hari ini juga melepas bersama Bapak Wali Kota untuk dua pasien COVID hari ini. Pak, sedikit bertanya Pak, bagaimana melihat kondisi dan juga situasi yang saat ini cukup membanggakan bagi warga Kota Palu, terutama untuk Bapak sendiri, melihat dua pasien ini sudah sembuh Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Pertama, terima kasih kepada Om Dokter yang kita kenal, Dokter Nirwan, bersama seluruh perawat di sini yang sangat luar biasa, bahwa mereka bisa memberikan motivasi, ya, spirit kepada para pasien yang sudah dinyatakan positif. Nah, hanya mereka lah yang bisa memberikan kesembuhan, ya. Terutama para pasien ini juga tentunya harus semangat. Tadi kita dengar sendiri pernyataan daripada pasien yang sudah sembuh ini, hanya semangatlah yang bisa memberikan sembuh. Tidak ada obatnya ya, tidak ada obatnya. Nah, tentunya saya sebagai pemerintah Kota Palu merasa terima kasih dan memberikan pengharapan bahwa upaya-upaya kita selama ini kerjasama semua stakeholder bisa memberikan hasil yang begitu positif bagi warga masyarakat kita. Nah, tentunya hari ini kita lepas dua orang lagi, kita pulangkan, berarti Kota Palu saat ini tinggal tiga, ya. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan, jangan kita bangga, jangan kita sombong dan congkak bahwa Kota Palu hanya tiga. Ya, kita tetap berdoa semua, semoga doa-doa kita ini dijabah, diterima oleh Allah, diterima oleh Tuhan. Semoga COVID-19 ini hilang dan lenyap dari Kota Palu. Sehingga kita harapkan zero, ya, zero COVID-19 di Kota Palu ini. Sekali lagi, ini hanya bisa
melawan COVID ini hanya bisa dari diri kita masing-masing. Ikuti protokol yang telah disampaikan oleh pemerintah. Itu yang paling utama. Protokol yang disampaikan pemerintah, hindari kerumunan yang banyak, sering pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itulah obat yang paling mujarab untuk menghilangkan COVID-19 di Kota Palu ini. Ya. Pak, ini lagi Pak, mengenai bagaimana dengan nantinya keadaan, ini kita sudah di masa-masa akhir untuk penanganan COVID di tanggal 29 ini Pak. Nah, bagaimana dengan penanganan baru, dengan kehidupan baru nanti ini Pak, ke depannya? Apa protap baru Bapak untuk seluruh masyarakat Kota Palu Pak? Saya kira begini, tetangga kita masih naik terus penyebaran COVID, bahkan yang positif ya, Pak Dokter Nirwan ya. Dibual Toli-Toli, Sulbar, Makassar, Poso juga ada tambah. Poso. Nah tentunya ini menjadi kita lebih apa ya, Ketat lagi. lebih ketat lagi, karena Kota Palu ini ada tiga yang kita takuti, yang harus kita redam. Pertama, pelaku perjalanan. Alhamdulillah, dan saya kemarin rapat, saya minta lebih diperketat lagi di pos-pos pemeriksaan kesehatan di 6 pintu Kota Palu. Yang kedua, OTG dan ODP ini sudah kita buat pondok perawatannya. Nah, harapan saya tidak ada lagi masyarakat yang dipaksa-paksa masuk di pondok perawatan. Kalau mau betul-betul Kota Palu ini mau zero, ya, mau zero COVID ini. Yang ketiga, bahwa kita sudah menetapkan zona-zona rawan COVID-1, zona rawan COVID-3, zona rawan COVID-2, 3, dan ini ada cara penanganannya. Ada prosedur penanganan bagaimana zona-zona ini. Yang keempat, tim surveillance kita ini sangat luar biasa. Mengejar sampai akar-akarnya, ya. Dan itu langsung ditangani. Tidak kita menunggu lama-lama, langsung ditangani. Yang kelima, tentunya posko pengendalian penyebaran corona di kecamatan dan kelurahan itu terus kita lanjutkan, walaupun tanggal 29 ini sudah berakhir masa darurat nasional, ya. Ini sudah berakhir, namun hasil keputusan kita tetap kita jaga pintu-pintu masuk, karena tetangga-tetangga kita masih ada yang positif, ya. Ya, kita doakan semua tetangga kita ini secepatnya juga berakhir virus di tetangga kita ini, sehingga kita tidak lagi khawatir di Kota Palu ini. Ya. Ya, terakhir Pak, melihat para tim medis yang begitu semangatnya untuk memberi semangat bagi pasien-pasien ini Pak, dan juga apa harapan Bapak untuk para masyarakat khususnya untuk Kota Palu biar terhindar lagi dari COVID, karena kita Kota Palu ini sudah bisa dikatakan aman Pak. Nah, apa harapan Bapak ke depannya untuk mereka? Yang pertama, saya ingin seluruh warga masyarakat Kota Palu mendoakan kepada seluruh, ya, petugas-petugas kemanusiaan, dokter, para perawat yang telah begitu berani, ya, memperjuangkan, ya, orang harus tetap hidup. Luar biasa ini sangat luar biasa. Kita doakan mereka tetap mendapat kekuatan, kesehatan, ya, bahkan kita doakan mereka umur panjang, ya. Kita doakan umur panjang, karena mereka inilah yang sangat luar biasa, yang harus kita beri penghargaan, ya. Kita beri penghargaan dan apresiasi yang sangat luar biasa. Mereka inilah, ya, karena mereka ini, kita sendiri kalau saya katakan kita takut juga menghadapi tadi kan. Nah, mereka dengan penuh tekun, dengan penuh kesabaran dan penuh keberanian, ya. Karena apa? Perang melawannya tidak. Sudah dilihat musuh. Kalau senjata kita bisa. Iya, betul. Kalau senjata bisa kita baleba. Tapi kalau ini mau hindari bagaimana ini? Nah, inilah apresiasi kita. Sekali lagi mohon masyarakat Kota Palu doakan kepada mereka ini, semoga tetap diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan, sehingga bisa menjaga masyarakat kita di Kota Palu
terhindar dari COVID-19 ini. Ya. Terima kasih Pak. Data dulu, sejenak dulu. Semoga menjadi duta COVID RSUD Madani yang menyadarkan masyarakat.